Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa yang hadir ya online ya. Jadi di pertemuan pada pagi ini ya kita masuk di pertemuan kedua. Nanti kita akan bahas tentang IT Service Management ataupun manajemen layanan data layanan TI ya, atau biasanya disingkat itu ITSM ya. Oke, jadi untuk mengawali pagi ini ya, jadi nanti tujuan ataupun sasarannya adalah ini memahami konsep eh, manajemen ya. Manajemen ini kapan menurut kapasitas menurut IT, infrastruktur library, ya. Kemudian memahami penyusunan perencanaan kapasitas eh, infrastruktur TI. Oke, kita masuk dari sini bahwa standar industri ya, ini yang dari eksternal ini mengacu ada beberapa ya. Jadi biasanya di sini karena kebutuhan akan klien, kemudian ada kompetitif ya, dari kompetitif, pengembangan kompetitifnya seperti apa yang didapatkan ya. Kemudian juga operasional, kebutuhan operasional, tingkat kebutuhan operasional. Nah, dari ketiga ini ya, ketiga ini hal ini ya, nah ini dari ketiga ini eh, maka disesuaikan ya, mana yang paling sesuai terhadap standar. Nah, standar ini dipakai untuk mengukur ya, mengukur eh, apa ya, kesesuaian ya, kesesuaian terhadap standar menjadi syarat masukan bagi berbagai kontrak ya. Jadi ada yang kalau yang IT, IL, ESDM ini memang mungkin masih awam ya. Kebanyakan kita menggunakan ISO 9001 atau ISO 20000 nah, atau ISO berapa biasanya itu ya. Kalau itu kan standar industri ya. Tapi kalau kita di bidang IT ya, ini standarnya biasanya kita menggunakan ITL atau menggunakan COVID. Nah, COVID ya. Jadi ITL ataupun COVID. Tapi ada juga yang menggunakan yang lainnya juga ya, tergantung dari eh, kesesuaian ataupun kebutuhannya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang IT IL ya. Nah, di dalam infrastruktur IT IL itu infrastruktur IT infrastruktur library ya. Jadi adalah kumpulan infrastruktur perpustakaan ya. Kumpulan-kumpulan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kalau misalkan komputer berarti aku butuh seorang apa teknisi, butuh jaringan, butuh orang programmer, butuh orang apa namanya untuk CS-nya ya, untuk menjelaskan, untuk bagian misalkan hacking ya, bagian keamanannya atau yang lainnya. Jadi itu harus dikumpulkan semua ya. Kebutuhan-kebutuhan itu harus dikumpulkan sehingga pada saat dibutuhkan ini sudah ada yang eh, apa yang menangani ya. Jadi tidak terus ini nanti kerjaannya siapa ini itu, atau istilahnya tidak jelas ya, yang mengerjakan siapa, kemudian yang menghandle siapa. Nah di sini ya, infrastruktur library IP ini adalah sebuah kerangka ya, best practice yang memanage layanan-layanan IT yang terintegrasi dan berbasis proses. Jadi dia di sini fungsinya adalah untuk memanage ya, memanage layanan-layanan IT. Jadi fungsinya adalah
eh, memanage. Kemudian ITIL ini merupakan sekumpulan buku sebetulnya, ya, yang sifatnya adalah berisi best practice. Jadi apa ya istilahnya namanya best practice ya isinya ya praktis-praktisnya. Oh ini nih kalau misalkan komputernya rusak, oh ini penanganannya adalah A, B, C, D, E. Nah, ya, jadi best practice-nya di situ sudah istilahnya teruji ya best practice-nya. Kalau misalkan komputernya apa namanya trouble bagaimana, best practice-nya gimana? Oh langsung ganti aja dulu, ya ganti aja dulu. Misalkan. Kemudian nanti masalah datanya bagaimana? Ya, berarti kalau masalah datanya berarti tidak boleh karyawan itu menyimpan data sebuah di dalam sebuah komputer. Ya, jadi dia harus datanya harus di cloud. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah eh, langkah-langkah ataupun yang harus disiapkan oleh di dalam eh, tata kelola. Jadi infrastrukturnya seperti apa ya, supaya bersinambungan. Nah, di dalam IT infrastruktur library ini terdapat beberapa register trademark ya dari Office of the Government Commerce of UK. Dan ini dipublikasikan oleh British Standard Institute sebagai BS. Nah, dia menyediakan praktik terbaik komprehensif ya konsisten diambil dari pengalaman kolektif dari kebijakan ribuan praktisi. Jadi ITL ini tidak sekedar tapi dia adalah kumpulan best practice-nya dari para praktisi ya, para praktisi IT ya, di seluruh dunia. Dia dia menyarankan oh harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Tidak boleh ini dibuat, tidak boleh ini. Nah, jadi eh, seperti itu ya. Kemudian ITIL prosesnya. Di sini ada proses IT delivery-nya, ya, service IT delivery-nya. Ya, di sini kalau kita lihat di tengah itu kontrol proses. Di sini ada configuration management, change management. Nah, di dalam prosesnya di tengah ini, ya, kontrol prosesnya ini, dia ada beberapa service yang mengelilinginya. Ya, di sini. Jadi di sini ada capacity management, ya, service continuity, kemudian release proses, release management, ya, ada resource proses, incident management, problem management, ya, ada information security management, kemudian ada relationship proses, business relationship, management supplier, kemudian supplier management. Ya. Jadi antara ada ini semua ya, di dalam kontrol proses dan di tengah ini dia yang mengontrol prosesnya, baik mengontrol ini semua yang ada di sekelilingnya. Jadi eh, kalau tidak ada kontrolnya ya sudah, ini nanti akan jalan sendiri-sendiri ya, service kapasitas manajemen, kemudian mungkin ada relationship, proses bisnisnya bagaimana, kemudian ada relationship manajemennya, ada supplier manajemen, harus ada yang kontrol. Ya. Jadi karena ini, nah, kalau misalkan ada yang belum, ya nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, arsitekturnya adalah seperti ini. Ya, ya ini baru di ITIL ya. Nah, ini ada di delivery, ada support, kemudian di sini ada IT management layer, IT element. IT element di sini ada middleware, storage, network, desktop, mainframe, application, database, ada internet, ya, internet ataupun intranet. Ya. Kemudian di sini ada infrastruktur layer, fokus, capability, operasi dan maintenance technical asset. Nah, ini, ya, di sini dia merupakan planning dan engineering, kemudian security management, teknologi management. Kemudian di sini bagian inventory management. Nah, kemudian ini ya delivery ya. Nah, kemudian yang supportnya di sini adalah performance management, IT operation management, fault and event management. Nah, ini di sini supportnya adalah performanya bagaimana,
IT operasionalnya bagaimana, fault eventnya bagaimana. Jadi kesalahan ataupun kejadian manajemen pengelolaan kesalahannya itu seperti apa. Kemudian di layer yang kedua ini IT service layer ini fokus di ini juga sama ya. Kalau ini IT asset ya, kuncinya di sini ada IT asset, technical untuk IT asset. Tapi kalau yang ini adalah IT service to customer. Jadi yang di sini adalah eh, apa namanya untuk memprovide dan mendelivery IT service customer. Jadi yang kedua ini adalah targetnya ke customernya. Kalau ini ke aset. Ya, apa yang di delivery, ya, service level, availability, capacity. Ya. Kemudian di sini configuration-nya, change-nya bagaimana, release-nya bagaimana. Kemudian supportnya problem, ya, insiden, service desk. Nah, jadi problem permasalahannya apa, ini yang disupport. Kemudian insiden kejadian-kejadian apa. Kemudian service desk ini ya berarti kayak CS ya. CS-nya apa? 24 jam sehari selama 20 hari atau bagaimana ya. Jadi di sini. Kemudian yang di bagian ini IT infrastruktur, IT service. Kemudian ini IT business layer. IT business layer. Ini IT business layer ini yang sudah tingkatan paling atas ya. Ini apa yang di delivery? Ini strategi planning, vendor and outsourcing management. Kemudian financial management untuk IT service-nya. Ya. Kemudian supportnya apa? IT quality, IT asset, IT service. Nah, jadi dia akan mensupport ini semua. Ya. Nah, ini adalah arsitekturnya yang ada di IT IL. Ya. Ya, dia mensupport diantaranya IT infrastruktur, IT service layer, dan IT business layer. Ya. Tentunya di sini apa yang di IT-nya itu apa yang ditawarkan? Ya ini tadi ada middleware, storage, network, desktop, mainframe server, aplikasi, database, internet ataupun intranet. Ya, jadi itu yang ditawarkan. Kemudian capacity management. Manajemen kapasitas layanan IT ini proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur TI ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Biaya dan kapasitasnya harus berimbang. Supply dan demand ini harus berimbang juga antara kebutuhan dan permintaan, antara biaya dan kapasitasnya. Nah, ini harus tepat berimbang. Kalau biayanya tinggi, maka dia nanti akan cost-nya juga akan kapasitasnya tinggi, biayanya juga akan tinggi. Ya, gitu. Jadi ini harus berimbang. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi antara kebutuhan dan permintaan atau ketersediaan dan permintaan. Permintaannya seperti apa? Kita harus bisa menyediakan, ya, menyediakan. Nah, ini faktor-faktor yang dipertimbangkan ya, yang harus dipertimbangkan dan sangat sangat perlu, ya, perlu dan penting. Kemudian ruang lingkup manajemen kapasitas. Ini termasuk semua hardware, mulai dari PC, mainframe, file server, ini termasuk UPS, genset, ya, semua perangkatan hardware yang mendukung di sini. Kemudian semua perangkatan jaringan, LAN, WAN, bridge, router, ini memang penghubung lah, ya, penghubung ke jaringannya, itu ya, ada LAN, switch, bridge, dan segala macam eh, infrastrukturnya. Ya. Kemudian ada peripheral, peripheral, peripheral di sini diantaranya adalah bisa jadi tentang ini suaranya di YouTube jelas ya. Oke,
Oke ya, suaranya cukup ya. Tidak, tidak ada kendala ya. Mungkin ini kurang dekat ya. Ya, ini. Kemudian di baik semua software operating system ini jaringan sistem yang di default sendiri maupun paket. Ini juga sama ya, semua software. Kemudian sumber daya manusia ini juga sama. Kurangnya sumber daya manusia ini bisa menyebabkan delay dalam respon time-nya. Sumber daya ini juga pengaruh juga ya, sumber daya. Jadi, kalau sumber dayanya kurang ataupun mungkin cukup atau berlebihan tapi tidak memiliki kapabilitas, ya, tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dia juga akan berpengaruh juga ya terhadap uh, kesemuanya itu, keseimbangannya. Kemudian manajemen kapasitas proaktif, memahami tingkat penggunaan komponen komponen infrastruktur dan pertumbuhan yang menentukan komponen yang harus di-upgrade ya. Kapan upgrade dilakukan, berapa biaya upgrade-nya. Ini harus jelas. Jadi kapan, komponen apa saja yang perlu di-upgrade ya. Jadi tidak harus menunggu istilahnya kalau misalkan itu apa ya, itu barangnya itu atau misalkan itu rusak dulu gitu ya. Rusak dulu itu baru baru di-upgrade gitu. Tidak ya. Tapi harus ada plan. Oh mungkin tiap 3 tahun berarti harddisknya harus diganti ya, 3 tahun harddisknya harus diganti ataupun eh, berapa berapa apa istilahnya berapa berapa periode sekali ya, ya. Nah ini manfaatnya adalah ini proses pengadaan ter, menjadi terencana, jadi pengadaan menjadi terencana sehingga memungkinkan pembelian dalam skala besar dengan harga khusus dari vendor. Coba nih belinya sentil gitu ya, mungkin harganya akan lebih mahal. Lebih murah kalau kita belinya banyak ya. Oh ini ada penggantian harddisk, sekalian langsung. Yang kerjakan siapa? Langsung. Jadi dari itu nanti sudah langsung terkumpul semua. Ada sekian harddisk, sekian komputer upgrade. Nah, sehingga akan memungkinkan pembelian dalam skala besar. Nah, skala besar sehingga mendapatkan harga yang khusus ya, dari vendor. Kemudian mencegah sebelum terjadi gangguan atau pelanggaran service level agreement. Jadi garansinya ya, pelanggaran garansi. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu dilakukan pencegahan, mencegah. Ya. Sebelum habis diganti dulu. Ya. Sebelum itu rusak diganti dulu. Ya. Jadi mencegah lebih baik. Kemudian manajemen kapasitas reaktifnya juga. Ini bekerja sama dengan manajemen insiden. Ya. Prosedur penanganannya, gangguannya dalam ITIL itu bagaimana. Ya, gitu. Kemudian mencari solusi ya, permasalahan yang disebabkan karena keterbatasan kapasitas infrastrukturnya, ya, meningkatkan beban penggunaan yang tidak diantisipasi. Nah ini juga bisa juga overload ya. Wah ternyata kebutuhannya lebih banyak dibandingkan atau permintaannya lebih banyak daripada kebutuhannya. Nah, bagaimana overload mengantisipasi? Ya, kayak misalkan kayak gini musim hujan, musim 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 panas tuh ya. Musim panas ini ternyata banyak AC yang rusak. Nah, misalkan karena nyala terus. Nah, itu bagaimana? Berarti kebutuhan teknisi untuk servis AC, teknisi untuk penjualan AC itu harus dipersiapkan. Dibandingkan dengan mesin apa musim penghujan ya. Musim penghujan mungkin rata-rata tidak menggunakan AC atau mungkin AC-nya digunakan tapi dalam kapasitas yang rendah gitu ya. Kemudian ke capacity alignment di sini. Di sini ada masukan tentang kebutuhan bisnisnya. Jadi masukannya seperti apa? Garis datar. Kemudian ke sini masukan tentang kinerjanya. Kinerjanya bagaimana? Ya. Kemudian yang dari atas ke bawah ini penjabaran strategi bisnis ke rencana pengembangan kapasitas IT-nya. Ya. Ya. Jadi mulai dari bisnis strategi, bisnis plan,
ITIS strategi, ITIS business plan. Nah, jadi di sini dari atas ke bawah itu penjabaran strateginya. Sementara dari kiri ke kanan ini masukkan tentang kebutuhan bisnis. Masukkan tentang kebutuhan bisnis apa? Masukkan bisnis strateginya seperti apa, bisnis plannya seperti apa, ITIS strateginya seperti apa, ITIS bisnis plannya seperti apa. Kemudian dari sini masukkan tentang kinerja teknologinya, capacity management di sini mengatur kinerjanya, bisnis strateginya, wah kurang cocok ini, nah, harus diganti. Atau bisnis plan-nya salah, harus dirubah. IT strateginya bagaimana, IT bisnis plan-nya bagaimana. Nah, ini ada saling kontrolnya di sini. Dan di ini memang harus supaya terjadi berkesinambungan apa namanya ini planning. Kemudian proses manajemen kapasitas ini melibatkan pengumpulan pengukuran data tentang kemampuan kerja. Ini disimpan dalam capacity database. Jumlah transaksi, detik, respon, rata-rata, presentasi, utilisasi mesinnya, dan sebagainya. Itu akan disimpan masuk di dalam capacity database. Ya. Jadi memberikan masukan untuk penyesuaian service level agreement. Kemudian memberikan rekomendasi bagi penyesuaian alokasi sumber daya IT termasuk alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas. Tujuannya itu. Kemudian manajemen kapasitas bisnis, ini adalah alurnya ya. Jadi sini agree budget, jadi anggaran yang sudah disetujui maka harus disiapkan mulai dari desain, prosedur, ya, kemudian konfigurasinya ya di sini. Kemudian dari anggaran ini maka di sini ada kebutuhan baru, ya, kebutuhan bisnis di sini. Nah, kebutuhan bisnis di sini nanti di sini kita lakukan identify dan agreement SLR. Ya. Baru nanti di sini disesuaikan dengan kebutuhan ini, disesuaikan dengan budget desainnya, konfigurasinya bagaimana. Jadi antara kebutuhan di sini, kebutuhan bisnisnya dengan budgetnya harus disesuaikan. Nah, kalau sudah di sini nanti masuk di sini ada yang update CDMB, ya, CDBM ya, atau CDMP ya. Kemudian masuk di implementasi under change management control. Ya. Nah dari sini nanti bisa masuk di sini bagian negosiasi, verifikasi SLA-nya tadi, negosiasi. Ya, artinya bagaimana. Kemudian di sini ada resolve, pasti, ya, insiden dan problemnya nanti bagaimana penanganannya kalau terjadi gangguan ataupun insiden. Ya. Kemudian dari sini sign in SLA-nya. Kalau nanti di sini sudah sepakat semuanya, maka di sini baru operational system complies with SLA. Jadi baru dikerjakan. Jadi untuk membuat suatu bisnis project ini sebetulnya rangkaiannya cukup panjang ya, tapi ini merupakan rangkaian yang sederhana. Ini yang sederhana. Kemudian proses manajemen kapasitas di sini ada input, proses, ada output. Di sini inputnya ada teknologi, SLA, SLR, service katalog, ya, business plan, strategi, IS plan, strategi tadi ya, business requirement dan volume, operational schedule, development of program, ya, schedule ini termasuk dari input ya, SLA, branch, budget, ya, anggaran itu ya. Ini masuk. Kemudian prosesnya di sini ada business capacity, service management, capacity management, resource capacity. Ya. Ini termasuk trend, forecast, model, prototype, size, dokumen, ya, dokumen-dokumen bisnis ya, yang diperlukan. Nah, ini business capacity. Kemudian service capacity di sini adalah monitor, analyze, tune, report, ya, performance, establish, baseline, ya, ada manage demand of service. Kemudian bagian resource capacity di sini ada
monitor, analis, run, report, utilisasi. Kemudian outputnya adalah ini, capacity plan, GDP, ini tadi ya, database GDP itu tadi adalah ini, capacity database ya. Capacity database ya. Kemudian business plan ya, threshold, RAM, capacity. Nah, ini adalah manajemen prosesnya ya. Oke, dari beberapa orang ini coba kita saksikan ya. Ini saya ada sedikit mungkin sekitar 45 menit ada video ya. Ada video yang menceritakan tentang penggunaan ITIL ya. Jadi penggunaan ITIL mungkin bisa. Jadi ini materi kita kalau ini adalah materi dari skim jurnalnya Apticom gitu ya. Dari jadi apa namanya? Dari kenapa harus IT service webinar management? Ya. Kemudian dari webinar tentang apa namanya? Tentang ITSM ya. Nah, mungkin bisa kita simak bareng-bareng ya di sini. Mungkin nanti beberapa akan saya skip ya, beberapa akan saya skip. Nah, ini yang bicara adalah Husni Teja ya. Yang ini tahun 2000 webinar tahun 2001 kalau tidak salah. Jadi katanya waktu pas masih pandemi ya puncak berakhirnya pandemi ya. Jadi ini masih banyak rekaman-rekaman yang saya ambil skim jurnalnya Apticom gitu ya. Lihat, ya. Jadi teman-teman adik-adik gitu ya, skim jurnalnya Apticom gitu. Saya skim kenapa harus IT service management? Kemudian kita akan sedikit melihat ya bagaimana mengelola sebuah layanan ya. Jadi layanan terutama karena domainnya ini adalah IT, berarti bagaimana mengelola sebuah layanan IT agar bisa, sekali lagi kalau kita ngomongin IT service management, layanan IT-nya harus terkait dengan bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau harus terkait dengan bisnis itu, semua layanan IT ini harus didesain sedemikian rupa agar bisa inline dengan bisnis. Nah, jadi kalau kita bikin, kan kalau misalnya skripsi gitu ya, biasanya kan kita bikin aja ya, atau project kan kita bikin. Nah ini di sebuah organisasi, institusi, setiap karena ini menyangkut dengan investasi ya, menyangkut dengan aset gitu ya. Nah ini semua sumber daya investasi, aset ini harus mendukung layanan bisnis gitu ya. Jadi sebagai contoh mungkin sederhananya ya kita lihat ATM lah. ATM kan berarti kan layanan IT dari perbankan ya. Jadi layanan IT dari perbankan. Nah ini dia bisa menggantikan perannya teller gitu ya, dan bisa 24/7 gitu ya. Jadi bisa 24 jam dia melayani pelanggan gitu ya. Nah ini salah satu layanan IT. Ini salah satu contoh layanan IT. Mungkin juga nanti ada internet banking gitu ya. Nah itu semua terkait dengan layanan IT. Mungkin nanti kalau di kampus nanti kita akan lihat nih. Nah bagaimana apa perbedaan misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu ya terkait dengan implementasi layanan IT-nya dengan institusi-institusi yang masih ad hoc untuk memanage layanan IT gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan mulai gitu ya. Ini dari common problem gitu ya, dari common problem kalau terkait dengan IT. Nah, itu yang paling utama biasanya tidak terintegrasi gitu ya. Nah, ini kan semuanya layanan ini kita ambil studi kasusnya di kampus gitu ya. Ada sebuah kampus, ada e-kampus gitu ya. Nah, ini biasanya di kampus itu layanannya banyak ya. Apalagi nanti di pemerintahan gitu ya. Nah, ini kebetulan malam tadi saya juga ada rapat gitu ya. Nah, ini rapat itu
jadi diminta jadi calon asesor nih, jadi asesor SPBE. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita ngomongin bagaimana mengakses sistem pemerintahan, mengaudit sistem pemerintahan berbasis elektronik, pasti salah satunya domainnya pasti di layanan IT, ya, di layanan IT. Nah itu jadi adik-adik gitu ya, teman-teman yang di domain ini bisa masuknya sebagai konsultan sebagai konsultan untuk mendesain layanan IT yang baik, juga nanti bisa juga sebagai auditor, ya. Nah, jadi auditor. Jadi banyak nanti auditor itu datang, ada klien datang, tolong diakses dong ini layanan kami ini IT-nya udah bagus apa enggak. Nah, biasa seperti itu, gitu ya. Kalau suka di beberapa tempat misalnya aplikasinya lambat gitu ya, kemudian internetnya lambat, biasanya pimpinan ini data center kami ini udah cukup apa enggak sih Pak Usni, gitu ya. Jadi kalau sudah menanya data centernya sudah cukup apa enggak gitu ya, bandwidth kami ini sudah cukup apa enggak gitu ya. Nah ini tools inilah jadi pisaunya, kita bisa menggunakan pisau menggunakan frameworknya IT Service Management, gitu ya. Oke, nah ini contoh gitu ya, data yang berulang ini common, sampai sekarang pun masih ada gitu ya, sampai sekarang pun masih ada, kita disuruh untuk berulang-ulang untuk memberikan data, kemudian perbedaan data dan sebagainya, gitu ya. Kemudian berikutnya banyak juga itu di sebuah institusi gitu ya, ini layanannya memang nggak tersedia gitu ya. Misalnya saya berapa kali gitu ya, misalnya di public service gitu ya, itu ini banget tuh di public service itu tulisannya gede banget, free wifi gitu ya. Jadi banyak tulisannya free wifi, terus kita mau akses nggak ada wifi-nya gitu ya. Tapi tulisannya ada free wifi gitu ya. Ya berarti ini salah satu domain dari materi ini bahwa mungkin ya nggak dimanage dengan baik gitu ya, atau juga mungkin ini sebenarnya bukan bagian dari bisnis core-nya, jadi dibiarin aja. Coba kalian misalnya bandingkan dengan layanannya dari Telkom, gitu ya, layanannya dari Telco, gitu ya. Misalnya ini adik-adik semuanya misalnya pakai data kah, pakai wifi kah, gitu ya. Ini ada yang di kebun, ada yang di rumah, ini saya lihat gitu ya, ininya. Nah ini biasanya kalau dia ininya Telco, gitu ya, nah dia sangat memperhatikan, ya, sangat memperhatikan. Karena kenapa? Karena kalau dia lambat, ya, kalau layanannya dia lambat, secepat kilat kalian bisa pergi ke warung sebelah untuk ganti provider, gitu ya. Jadi tadi misalnya, apalagi kalau layanannya ada layanan lebih murah dengan kualitas yang sama, gitu ya. Biasanya kita langsung pergi ganti, gitu ya. So simple. Atau sekarang ini kita sering banget belanja online, gitu ya. Nah, itu banyak sekali e-commerce gitu, marketplace itu yang menawarkan ke kita untuk belanja gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya, beli-beli gitu ya. Jadi kalau kita buka aplikasi tersebut gitu ya, kalau dia lambat sedikit aja kita pindah ke warung sebelah. Ini bukan judul film warung sebelah gitu ya, bukan ya. Jadi kita bisa pindah ke warung sebelah dengan secepat kilat gitu ya. Nah ini impact-nya apa? Sekali lagi bahwa impact-nya mungkin nggak kerasa gitu ya, tapi impact-nya pada saat saya ke warung sebelah, saya beli motor online, berarti kan perputaran udah sekitar di atas 10 juta gitu untuk satu orang. Atau saya beli laptop gitu ya, laptop yang 7 juta, berarti satu orang karena lambat sedikit itu omsetnya itu berubah dari marketplace A ke marketplace B gitu ya. Nah, kita hitung ya. Kita bisa hitung kalau misalnya sehari ada sekian ratus ribu pelanggan gitu ya. Berarti marketplace A itu sudah lost opportunity gitu ya. Nah, inilah yang menjadi menarik
IT Service Management ini, karena kita harus menghubungkan itu dengan bisnis, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dikasih KPI-nya bahwa penjualan kita harus naik sekian persen dalam tahun ini, gitu ya, IT harus mendukung, ya, dan IT harus align. Jangan sampai nanti KPI-nya kemana, IT-nya kemana-mana gitu ya, karena based on project, gitu ya. Suka gitu, apalagi pemerintah itu suka gitu. IT-nya kemana-mana karena based on project, ya udah itu di-projectin aja gitu ya. Jadi habis itu biasanya seneng banget nih. Saya sering ya, karena kadang-kadang kita pelaku juga ya, karena diminta untuk bikin aplikasi dan sebagainya, hobi gitu ya. Jadi ada benefitnya juga gitu ya. Tapi dalam hati kadang-kadang sedih gitu ya, karena itu aplikasi di launching awal sekaligus launching akhir, karena setelah itu nggak dipakai lagi tuh aplikasinya gitu. Itu banyak kejadian gitu ya. Oke, nah ini contoh-contoh gitu ya, layanan IT yang nggak tersedia gitu ya. Jadi misalnya saya butuh internet akses nggak ada, misalnya saya butuh mengadakan seminar gitu ya, mau menginformasikan, mau minta web dari kampus gitu ya. Nah ini nggak ada gitu ya. Kemudian misalnya ada virus ini nggak nih mengganggu layanan IT nggak virus ini misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mengganggu layanan IT ya setidaknya harus dipikirkan gitu ya. Jangan sampai nanti karena virus itu 2 hari kantor mati nggak pakai internet misalnya gitu ya. Berapa banyak benefit yang loss opportunity yang akan terjadi gitu ya. Jadi kemudian misalnya mau teleconference, kalau sekarang sih alhamdulillah kita berkahnya COVID ini semua orang bisa teleconference dengan nggak perlu diajarin gitu ya. Kalau dulu kan kalau teleconference harus ada alatnya dan sebagainya gitu ya. Nah jadi pada saat kita ngomongin layanan service gitu ya, nah tugasnya dari teman-teman IT, nah itu harus membuat katalog layanan gitu ya. Jadi biar layanan kita itu jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu adik-adik gitu ya, misalnya pergi ke ini memang suaranya di mute ya, Kang Soli ya, adik-adik ya semuanya ya, memang di mute ya. Jadi kalau misalnya pergi ke McDonald gitu ya, biasanya kan yang kita lihat pertama kali ya menu kan. Datang ke sana kita lihat di atas ada menu, ada harga gitu ya. Nah itu berarti kan ada katalog gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke Pizza Hut juga ada katalognya gitu ya. Jadi kita nggak bisa beli nasi uduk di McDonald ya, karena nggak ada katalog layanannya. Dia nggak jual nasi uduk gitu ya, pecel lele dia nggak jual gitu di McDonald. Nah, tapi dia lihat tuh ada harga, ada paket gitu ya. Nah, IT pun seharusnya dia memberikan katalog layanan gitu ya. Jadi IT pun menggunakan katalog layanan. Jadi kalian harus bikin, nanti kita harus bikin katalog layanan IT. Ya, karena kalau kita nggak bikin nanti kadang-kadang problemnya nanti ke kita juga gitu ya. Problemnya nanti ke kita gitu ya. Biasa orang IT ini sampai benerin kabel infocus nanti gitu ya, benerin handphone dosen gitu misalnya gitu ya. Apakah itu masuk ke dalam layanan IT kita apa enggak? Jadi harus diperjelas gitu ya, bahwa layanan kami ini gitu ya, layanannya kalau siapa yang mau dapat email, kami punya service buat email gitu ya. Kalau misalnya kan untuk printing gitu ya, nah, kami menyediakan printing misalnya gitu, jadi menyediakan printer dan sebagainya. Nah ini yang harus kita define. Nah bagaimana mendefine ini gitu ya? Nah ini mendefine ini jadi ada caranya lah di materi IT Service Management ini. Kita harus mulai nanti dari IT Service Strategy nanti ya. Oke, nah ini servisnya sudah ada. Kalau tadi servisnya belum ada gitu ya. Sekarang servisnya ada. Ini masih sering terjadi gitu ya. Untuk beberapa institusi yang memang nggak menerapkan gitu ya.
Misalnya contoh ya, ini contohnya misalnya saya butuh akses gitu ya, mau kemana gitu ya. Nah, ini biasanya nanti dari staff ini hubungin aja pusat IT Pak, nomornya ada, ini nomornya ya. Tapi kadang-kadang pada saat dia mau dikontak gitu ya, nah ini nggak ada yang ngangkat gitu ya, teleponnya nggak ada yang ngangkat gitu ya. Nah ini lama-lama kan kita capek gitu ya. Jadi lama-lama kita nggak akan kalau eh, di perbankan sekarang udah bagus gitu ya. Semuanya sudah ada call center gitu ya kalau di perbankan. Jadi apapun itu layanannya bisa menggunakan call center gitu ya. Dan ini di manage dengan baik gitu ya. Jadi call center pun dikasih KPI. KPI-nya misalnya 3 dering harus diangkat ya. Jadi kalau 3 dering harus diangkat. Jadi nggak sampai dia orang telepon gitu ya lama gitu ya, kemudian nggak diangkat-angkat gitu ya. Nah ini lama-lama orang akan pindah layanan. Jadi kita akan pindah layanan. Jadi 3 dering diangkat gitu ya, kemudian waktu pelayanannya juga dibatasin gitu ya. Waktu pelayanannya mungkin dibatasi selama 3 menit misalnya gitu ya. Nah itu harus ada KPI-nya juga. Karena kalau lewat dari 3 menit, di belakang sudah antri cukup panjang misalnya untuk meminta layanan kita, gitu ya. Nah ini contoh gitu ya, servisnya sudah ada tapi nggak jelas gitu ya, kemana gitu ya. Dan biasanya best practice saya awal ini pengalaman saya sempat manage the IT operation di Win Sari Pidatombo Jakarta, gitu ya. Itu kan jumlah mahasiswanya ada 25.000 ya, fakultasnya ada sekitar 12 gitu ya. Nah ini dulu kita nggak ada namanya call center, ya. Jadi nggak ada call center di beberapa kampus, saya yakin juga belum ada call center juga, gitu ya. Nah ini kalau nggak ada call center, misalnya adik-adik di kampus ini kalau butuh internet, kadang-kadang bingung mau kemana, ya. Tulisannya ada free wifi, tapi nggak ada wifi-nya nggak ada, terus mau lapor kemana gitu ya. Nah ini penting ya kita untuk mendefinisikan call center. Ya kalau enggak biasa kita ini kan bangsanya kan suka enak gak enak gitu ya. Jadi kalau misalnya enak-enak itu biasanya kalau urusannya jaringan kita langsung telepon ke orang jaringan. Kalau aplikasi kita telepon ke orang aplikasi. Nah ini kalau misalnya dengan mode seperti itu, yakin itu nggak akan tercatat dengan baik, gitu ya. Sehingga best practice yang ada untuk IT service management, kita harus mendefine call center yang baik, gitu ya. Kang Sol nanti kasih tahu ya waktunya kalau 5 menit sebelum berakhir gitu ya. Siap. Oke, nah kemudian ada lagi servisnya sudah ada, gitu ya, sama ini problemnya gitu ya. Jadi butuh internet akses gitu ya. Nah ini lebih parah, saya akan sampaikan. Jadi karena nggak ada call center tadi, gitu ya. Biasanya orang akan ini, Pak, saya masalah dengan dengan aplikasi ini, dengan aplikasi akademik misalnya gitu ya. Telepon gitu ya. Nah karena call centernya sudah ada, tapi nggak didukung dengan knowledge management yang baik, gitu ya. Biasanya yang tahu terhadap aplikasi itu ya orang aplikasi. Jadi nanti tidak dia akan bilang gitu ya, nanti tunggu ya, nanti saya akan sampaikan ke orang aplikasi, gitu ya, atau Pak ini contohnya Pak EGZ misalnya. Siapa Pak EGZ, dia ngurusin aplikasi ya, dia tunggu, gitu ya. Berarti kalau melihat dari ini organisasi ini belum menerapkan service level agreement yang baik, gitu ya. Berapa lama harus menunggu tadi ya. Jadi kalau semuanya di alignment dengan bisnis, ini akan menarik, gitu ya. Kalau alignment dengan bisnis akan menarik karena sekali lagi orang sekarang pilihannya banyak. If you cannot if you cannot make a service, jangan lupa the other provider will provide the service for you, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa menyediakan service, orang lain akan sediakan service buat mereka, gitu ya. Nah jadi poinnya apa? Poinnya kita lost opportunity, gitu ya.
Oke, nah ini lanjutan ya. Nah tadi kemarin dia nggak dapat juga orangnya, Pak X-nya rupanya nggak ada gitu ya. Eh, jadi dia tanya nih, kemarin saya butuh internet akses. Oh yang kemarin ya Pak, ya. Belum selesai ya. Secepatnya Pak, saya sampaikan ke Pak X. Jadi dia belum ketemu juga dengan Pak X-nya itu belum ketemu gitu ya. Jadi kasihan ini orang gitu ya. Berarti nggak ada KPI-nya. Jadi organisasi ini nggak ada KPI-nya terkait dengan layanan gitu ya. Jadi KPI-nya itu berapa gitu ya. Karena KPI kan harus ada objektif ya, Key Performance Indicator gitu ya. Jadi harus dibikin performance indicator. Kalau tadi call center tadi misalnya 3 dering. Kalau lewat dari 3 dering ya dia akan hitung selama 1 bulan misalnya lewat dari 3 dering itu 5% misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau kita set aja KPI-nya, kalau KPI-nya 97% mengangkatnya 3 dering gitu ya. Ya berarti dia di bawah KPI 2%. Berarti harus dievaluasi karena terkait dengan bisnis perubahan bisnis ya, bisnis continuity-nya harus diperhatikan gitu ya. Tadi kalau misalnya terlalu lama orang queue-nya, antriannya gitu ya. Nah, itu juga kita set gitu ya, maksimal orang itu kalau misalnya dia telepon ke call center, kan biasanya kamu akan lihat ya, kamu di antrian sekian, tuh enak tuh udah kelihatan ya. Nah, tapi KPI-nya kalau orang masuk itu antriannya paling enggak cuma antrian nomor 3, misalnya gitu ya. Biar dia nggak terlalu lama nunggu. Nah, jadi kalau misalnya terlalu lama nunggu, berarti call center-nya itu terlalu lama melayani. Nah, jadi kalau call center-nya terlalu lama melayani, banyak antrian. Berarti nanti harus ada strategi yang lain seperti apa, gitu ya strateginya. Jadi dikasih KPI-nya call center itu cukup 3 menit melayani, ya. Kalau lewat dari 3 menit itu berarti bukan layanan, itu pasti ada masalah. Nah, kalau ada masalah sebaiknya dilempar ke tim masalah, jangan melalui call center, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sampai akhirnya ya. Jadi dia sudah Pak X 5 hari itu udah nunggu untuk dapatin internet gitu ya, untuk misalnya mau bikin website nggak dilayani gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Dia nunggu kabelnya belum ada Pak, gitu ya. Padahal dia butuh buat internet di kantornya dia, kabelnya belum ada. Kan maksud saya secepatnya Pak, gitu ya. Kalau kabelnya sudah ada, ya. Jadi capek. Jadi apa? Bahwa di sini, gitu ya, pada saat kita mendefinisikan service, gitu ya, kita nggak memikirkan availability dari service ini. Kita nggak mikirin capacity dari service ini. Ya, jadi pada saat kita mencoba mendesain service, ini kalau di perbankan itu, ini kemarin di salah satu marketplace kebetulan ada alumni skripsi saya itu kerja di marketplace gitu ya. Jadi dia itu kalau misalnya mau Habolnas tahu ya Habolnas ya, pernah belanja ya Habolnas, hari belanja nasional gitu ya. Nah, biasanya Kang Solihin dia borong gitu di Habolnas karena banyak diskonnya gitu ya. Nah, ada Prof Benny juga itu biasanya dia borong duren gitu ya di Habolnas itu. Nah, di Habolnas itu mereka akan kasih target ya. Kira-kira berapa orang yang belanja di sini. Dia akan kasih target. Misalnya kalau dia kasih target dalam satu waktu harus bisa aplikasi ini ditembak oleh sekian ratus ribu orang. Ya, karena kan layanan. Jadi layanan marketplace ini, misalnya marketplace-nya Tokopedia, gitu ya. Jadi Tokopedia ini harus bisa mensupport dalam satu waktu, gitu ya, bisa ditembak oleh 100.000 user. Ya, jadi kalau dia define seperti itu, nah dia harus sudah mikirin kapasitinya. Nanti itu terkait dengan infrastruktur tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya disimulasi gitu ya dengan tes gitu ya, 100.000 masih kurang bagus gitu ya, masih lambat ininya aplikasinya, belum sesuai dengan target gitu ya. Nah itu semuanya dibenerin gitu ya, semuanya dibenerin. Karena buat apa? Karena jangan sampai nanti sudah di set Habolnas, sudah di set
100.000 bisa berbarengan, gitu ya. Pada saat hari hanya kelapak-kelapak, gitu ya. Oh, itu banyak tuh aplikasi-aplikasi penerimaan apa gitu mahasiswa baru, aplikasi penerimaan PNS apa-apa itu pada saat diserbu kelapak-kelapak, gitu ya. Aplikasi apa ruang kerja misalnya gitu itu banyak informasi itu Pak serbu kelapak-kelapak gitu ya. Nah kalau coba bandingkan dengan marketplace, di serbu Harbolnas pun masih cukup bagus gitu ya, yang cukup bagus karena kenapa? Karena sekali lagi bahwa mereka memikirkan ini dari sisi bisnisnya. Kalau aplikasinya lambat berarti orang lain akan pindah ke the other service provider, loss opportunity, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini apa contoh lagi gitu ya. Jadi kalau ini antar klien nih, jadi dia sering tanya nih, sudah dapat belum internetnya? Sudah, hubungi kemana? Oh dia udah capek tadi, 5 hari nunggu, kemudian disuruh nunggu kabelnya itu nggak tahu kapan datang, ya akhirnya dia simpel aja lah, saya beli paket data aja Pak, saya modalin lah, daripada saya stres gitu ya. Nah, jadi dia modalin. Nah, jadi dan orang call centernya bingung, kok akhir-akhir ini nggak banyak yang hubungin call center gitu ya. Jadi dia bingung orang call centernya. Ternyata kenapa nggak banyak hubungin call center? Karena udah bosen. Hubungin call center bosen gitu ya. Karena servisnya nggak klien juga dihubungin call centernya gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya kalau misalnya kalian punya layanan gitu ya. Kemudian layanannya ini tadinya banyak orang yang komplain terhadap kualitas layanannya gitu ya. Tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Nah ini hati-hati ya. Jangan-jangan orang lain udah bosen. Jadi udah pindah ke tempat orang lain gitu layanannya gitu. Nah ini harus hati-hati. Oke, oke. Nah ini beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh banyak ya, banyak beberapa. Ini saya ambil contoh kampus saja. Contoh kampus misalnya Stanford gitu ya. Nah dia sudah define. Jadi divisi IT-nya itu sudah define layanan-layanan apa yang dia sediakan gitu ya. Akses misalnya gitu ya. Kalau misalnya kalau memang license service yang memang dibutuhkan ya mereka bisa jadi mereka minta ke kampus untuk layanan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini contoh katalog gitu ya yang harus kita coba bikin kalau kita mau mendefine layanan IT yang bagus gitu ya. Oke, ini kita lanjut. Ini saya nggak kelihatan ini ya. Oke, nah biasanya hal-hal tersebut gitu ya. Ya paling utamanya karena tata kelola layanannya, jadi IT service manajemennya, manajemen layanan IT atau tata kelola layanan IT-nya itu belum didefinisikan, ya, belum didefinisikan. Mungkin tadi service katalognya nggak ada, gitu ya. Ini sebenarnya bisa diimplementasikan di semua bidang ya, bukan hanya di IT, gitu ya. Kan enak ya kalau misalnya kita kita masuk ke ini, kita masuk ke kelurahan atau kecamatan, gitu ya. Enak tuh kalau mereka sudah ada kayak McDonald, kita tinggal lihat ke atas gitu, layanan ini sekian menit gitu ya, layanan ini harganya sekian, ininya sekian gitu ya. Nah itu enak tuh ya. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada di internet semua gitu layanan-layanannya gitu ya. Jadi kita bisa pakai layanan tersebut gitu ya. Nah, karena itu sekali lagi tergantung persepsinya apakah itu mendukung bisnis atau enggak gitu ya. Ya kalau logikanya kalau pemindahan kan pasti layanannya ya memang core bisnisnya pelayanan gitu ya. Kemudian ada SLA gitu ya, kemudian SOP yang terkait dengan layanan IT gitu ya. Jadi kita sekali lagi bahwa bentar.
Oke, jadi ada bisnis strategi, itu kita harus bikin IT strategi, makanya itu penting IT strategi, gitu ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi, ada bisnis goal, berarti kita harus ngomongin IT goal. Kalau ada bisnis portfolio, nah kita harus membuat IT service portfolio yang mendukung layanan IT, layanan bisnis tersebut, gitu ya. Jadi gampang. Jadi kalau misalnya saya mau audit gitu ya, apakah di sebuah institusi ini sudah menggunakan apa tata kelola yang bagus gitu ya. Ya mungkin yang pertama saya katanya punya IT strateginya enggak? Ya semua orang kan harus ada strateginya ya kalau mau maju misalnya gitu ya. Jadi kalau mau maju kan biasanya kita ada apa? Ada IT strategi, ada strategi gitu ya. Apapun itu ya, bukan hanya IT gitu ya. Mau lulus kuliah pun harus ada strateginya gitu ya, harus kita tentukan, harus kita define strateginya apa A B C D E misalnya gitu ya. Apalagi IT yang punya apa yang asetnya cukup besar gitu ya, data center mungkin miliaran harganya gitu ya. Jadi dia harus harus dibikin strateginya. Kemudian harus dibikin service portofolionya gitu ya. Jadi service portofolionya contohnya tadi harus dibikin katalog layanannya gitu ya. Karena kalau nggak dibikin katalog layanan tuh sering juga tuh tadi saya udah ceritakan gitu ya, pengalaman di IT operation gitu ya. Tiba-tiba ada dosen gitu ya, laptopnya rusak, datang ke divisi IT minta benerin laptopnya ya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, apakah divisi IT ini menjadi service center laptop apa enggak gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak define, orang lain mungkin akan merasa bahwa ini menjadi layanan gitu ya. Oh kalau misalnya semua dosen nanti minta benerin laptopnya ke kalian, ke kita gitu ya, waduh, kacau kita. Jadi kita nggak ada waktu untuk manage layanan IT-nya yang core bisnisnya gitu ya. Jadi lebih banyak itu bukan bagian dari servisnya kita yang kita layani misalnya seperti itu, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke apa? Waktunya masih berapa lama, Kang Sol? Masih, boleh. Udah Masih, boleh ya? silakan. Iya, mungkin bisa agak dipercepat aja kan. Oke. Oke, nah ini sedikit ini ya. Sekali lagi bahwa IT Service Management ini sudah cukup tua ya. Itu udah 30 tahunan sebenarnya IT Service Management ini. Tapi saya lihat di Indonesia mungkin 10 tahun terakhir yang cukup banyak gitu ya. Nah, jadi ini ada government scorecard gitu ya. Tahunnya masih tahun 2014 gitu ya. Nah, ini kita lihat perbandingan Indonesia dengan negara-negara tetangga gitu ya. Ya kita dengan Malaysia, dengan Singapura apalagi ya cukup jauh lah gitu ya. Terkait dengan corporate governance tata kelola corporate gitu ya. Nah itu termasuk di dalamnya IT service tata kelola IT gitu ya. Kemudian ini definisi gitu ya. Intinya definisi dari langsung aja ya ke definisi dari IT service itu ya layanan yang mendukung bisnis itu ininya ya. Jadi layanan yang mendukung bisnis. Jadi kalau kita lihat grafik ini gitu ya, yang akan besar itu pada saat cost terhadap IT itu sebenarnya nanti di cost operation yang akan besar. Jadi sehingga makanya dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan strategi yang benar di awal. Kalau nggak ada strategi nanti cost operation-nya akan sangat besar gitu ya. Tapi kalau di strategik itu cost operation-nya nanti bisa kita tekan gitu ya. Nah ini beberapa framework gitu ya, beberapa kita lihat di sini. Jadi framework standar yang terkait dengan IT gitu ya, untuk governance maturity gitu ya. Nah ini yang paling banyak ini standar gitu ya. Nah jadi kalau lihat ini paling banyak kita akan menggunakan ITIL gitu ya, IT
ITAL, Infrastructure Library. Jadi Information Technology Infrastructure Library gitu ya. Jadi untuk standarnya itu menggunakan ISO 20.000 gitu ya. Sebenarnya ada beberapa lagi framework yang lain gitu ya, selain dari ITIL gitu ya. Kalau Microsoft itu ada Monef kalau nggak salah ininya standarnya gitu ya. IBM itu punya standar juga gitu ya. Tapi kalau yang paling banyak digunakan yang widespread di dunia itu adalah frameworknya ITIL. Tapi kalau standarnya semuanya merujuk ke ke ISO 20.000-1 gitu ya. Nah ini contoh-contoh saya kemarin coba searching gitu ya. Nah, jadi sudah cukup banyak ya. Ini baru-baru semua nih, gitu ya. Nah, ini XL gitu ya. Dia ada implementasi gitu ISO 20.000 gitu ya. Kemudian Jasara Harja juga sudah implementasi ISO 20.000 gitu ya. Dan biasanya ini kalau kalian bisa menjadi konsultan ini cukup besar gitu ya. Ini besar ini. Jadi kalau untuk konsultan untuk ini ya, untuk paket pekerjaan ISO 20.001 itu bisa miliaran gitu. Ya, kita mendefine, kita mengedukasi dan sebagainya gitu ya. Itu cukup besar gitu ya. Nah, ini bisa juga nih kalau nanti saya jadi asesornya SPBE gitu ya. Nanti saya pasti butuh partner gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dapat auditnya nanti di Indonesia Timur ini, Bang, bisa adik-adik bisa saya jadiin partner nanti untuk ini, untuk ikut mengaudit gitu ya, untuk belajar mengaudit layanan pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, ini BCA gitu ya. Jadi makanya nanti kalian akan sangat melihat perbedaannya gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasi ISO 20.000 gitu ya, dengan yang belum. Ya, yang paling sederhana kalian misalnya lihat ya, pemerintahan biasanya yang agak ketinggalan ya. Biasanya di mana-mana biasanya pemerintah agak ketinggalan. Kalau BUMN cepat gitu ya. Kalau perbankan itu cepat. Makanya kalau BCA itu layanan luar biasa. Ya. Dia sesuai dengan SOP sekali gitu ya. Karena mereka sudah implementasi ini. Jasara Harja juga sudah implementasi, berarti sudah mengadopsi SOP-SOP yang bagus gitu ya. Ya kalau di di kampus karena memang belum implementasi ini ya, kadang-kadang kita minta layanan tadi kita nggak tahu kapan diberikannya. Kadang-kadang kalau saya misalnya minta bikin website gitu ya untuk konferensi misalnya seperti itu ya, atau mau seminar saya mau minta bikin website gitu ya. Nah ini kalau nggak ada SOP-nya ya itu bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu ya. Tapi kalau ada SOP-nya, di SOP itu muncul untuk layanan website itu paling lama dikerjakan dalam waktu 2-3 hari misalnya gitu. Atau di paling lama seminggu ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada define seminggu, yang penting kita bisa kita tahu kapan sih itu akan selesai gitu ya. Oke, nah ini relasi framework antara ITIL, COBIT, ISO dan sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa lebih detail lah lihatnya gitu ya. Ini definisi service, tadi bilang bahwa service itu mendelivery value gitu ya. Nah, jadi kalau service itu kita bisa bagi-bagi beberapa bagian gitu ya. Ada core service, paling sederhana contohnya gini. Kalau kalian mau bikin service gitu ya, ada core service, misalnya core service-nya printer lah ya. Jadi dia menyediakan printing gitu ya. Jadi dia menyediakan printer gitu ya. Kemudian ada enhanced service. Jadi printernya mungkin enhanced service-nya kita define ya. Apa enhanced service-nya? Service-nya lebih apa? Orang nge-print bisa online gitu ya. Kemudian kita antar gitu ya. Jadi nggak harus datang. Nah, itu kan enhanced service gitu ya. Harganya beda ya, nggak apa-apa beda, tapi ada enhanced service-nya gitu ya. Nah, jadi tergantung kita memberikan definisi. Misalnya gini, misalnya di sebuah, ini saya contoh ya, di sebuah institusi gitu ya, yang
menerapkan KPI gitu ya, bahwa zero pokoknya waktu perbaikan kalau ada kerusakan komputer gitu ya. Misal di kantor ini kan komputer punya kantor ya, karena setiap komputer itu memainkan peran besar terkait dengan bisnis, misalnya seperti itu. Ini jadi memainkan peran besar terkait dengan bisnis. Jadi dia punya KPI bahwa kalau ada kerusakan komputer dalam waktu 10 menit harus selesai. How? Kalau punya kerusakan komputer dalam 10 menit harus selesai. Kira-kira gimana nih divisi IT menerjemahkan itu? Ya, karena ininya ini saya stop aja, gitu ya, kita diskusi. Ini Kang 5 menit lagi ya. Ya, ini makanya saya tutup dengan diskusi ya. Saya tutup dengan diskusi. Ada sebuah kantor misalnya gitu ya, karena semua layanan yang berhubungan dengan komputer ini penting, dia siapkan komputer, gitu ya. Nah, kemudian dia siapkan komputer, kemudian setiap orang bekerja itu pasti menghasilkan value untuk perusahaan. Jadi dia nggak mau komputer ini rusak dalam waktu lama, ya. Nah, jadi dia bilang dalam waktu 10 menit komputer ini kalau ada kerusakan, divisi IT harus bisa selesaikan. Nah, gimana caranya kira-kira? Masa 10 menit bisa nggak perbaikin komputernya dalam waktu 10 menit? Gitu ya. Nah, ini jadi kapasitinya harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, paling sederhana kalau kita ngomongin di desain nanti di capacity, ya kita kan nggak mungkin 10 menit bisa selesaikan komputer. Kamu kalau install ulang komputer aja bisa sehari ya, mindah-mindahin data lah, apa-apa macam-macam gitu ya. Nggak mungkin selesai sehari, gitu ya, di 10 menit. Nah, jadi strateginya ya udah, divisi IT nanti kasih tahu kalau mau 10 menit, gitu ya, ya berarti kita infrastrukturnya kita tambah. Maksudnya tambah apa? Berarti kalau kita tambah, kita harus ada backup komputer yang sama persis yang kita clone, ya, yang kita cloning. Jadi misalnya di tempatnya divisi IT-nya udah siap 20 komputer yang harus siap backup, gitu ya. Jadi kalau misalnya kerusakan, ya dia nggak pusing-pusing lagi, nggak perlu dibenerin, ya. Jadi ada telepon, Pak, ini komputernya nggak bisa ini. Wah, dia nggak mau tahu orang IT-nya gitu ya. Karena KPI-nya 10 menit, ya dia tinggal bawa komputernya yang rusak, gitu ya. Kemudian diganti yang baru, pasang cloning selesai. Ada problem lagi nggak? Ada. Pak, data-datanya gimana? Nah, makanya dibikinlah di tata kelola IT-nya, dia bikin kebijakan policy bahwa semua data kantor itu nggak boleh disimpan di komputer, ya, harus disimpan di cloud, semua data komputernya. Berarti divisi IT nanti bikin layanan baru lagi, layanan cloud services, gitu ya. Jadi simpel kan? Yang 10 menit dia bisa selesaikan urusan data. Kalau nyimpannya di komputer ya sudah salahnya pegawai. Karena divisi IT sudah kasih tahu bahwa layanan kami adalah pergantian komputer dalam waktu 10 menit KPI-nya. Kemudian layanan kami adalah data harus disimpan di cloud, gitu ya. Kemudian dia kasih kebijakan, dia kasih policy, gitu ya, terkait dengan penggunaan data-data yang berada di komputernya tersebut, gitu ya. Nah, jadi inilah ini kalau ngomongin IT service nanti banyak ya. Ini baru kita baru kulitnya ya. Nanti kita belum detail ke strategi, gimana caranya menstrategi. Setelah strategi kita harus bisa mendesain gitu ya. Desain kita harus transisi baru ke operation gitu ya. Nah, nanti untuk riset-risetnya sendiri di bidang IT service ini tadi umurnya sebenarnya udah 30 tahun gitu ya. Ya untuk frameworknya itu agak lambat berkembangnya gitu ya, untuk frameworknya gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita riset gitu ya, karena sekarang ini eranya era automation gitu ya. Ya berarti nanti kita bisa masuk ke automation
gitu. Saya ada beberapa riset yang terkait dengan automation IT service gitu ya. Misalnya menentukan automation untuk meningkatkan tingkat prioritas dari sebuah insiden gitu ya. Kan insiden insiden itu kejadian yang kejadian yang kejadian yang gagal ya, kejadian yang merugikan. Ya, itu tadi adalah ini ya, sepintas tentang video tentang IT service management ya, sesuai dengan tadi topiknya di awal ya. Jadi di awal topik kita memang IT service management ya, ITSM. Nah, itu tadi adalah gambaran dan contoh-contoh yang lebih menjelaskan lagi ya tentang IT SM itu tadi ya, service management, layanan manajemen. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi dengan berakhirnya video tadi ya, tadi sebetulnya adalah video tadi rekaman Zoom tahun 2021. Nah, itu saya cari-cari, wah kok materinya cukup bagus. Nah, makanya bisa langsung saya putarkan aja. Tapi itu hanya penggal potongan. Sebenarnya ada pembicara-pembicara yang lain, tapi kurang lebihnya sama, dan yang lebih menarik adalah yang itu. Kalau yang lainnya hampir sama seperti yang saya bahas di situ tadi, lebih menggambarkan peran IT service management. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ini yang hadir di sini di penonton serentak ada 8 ya. Oke ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Selamat siang.